Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar tentang hukumnya makanan dan minuman halal dan haram. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahamanku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sebelum belajar, sebelum masuk di materi, mari kita semuanya minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua belajarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menginjak kita di pembelajaran yang selanjutnya, yakni tentang definisi halal dan haram. Adapun definisi umum yang pertama adalah halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi, definisi khusus halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Definisi khusus yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu kalian ketahui bahwa itu adalah contoh gambar hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala yang digunakan oleh umat muslim. Selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah. Yang kedua adalah hadis. Ini adalah untuk memperkuat kita dalam materi makanan halal dan haram. Adapun al-hadis atau sunnahnya Nabi adalah perkataan sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadikan landasan syariat Islam. Hadis atau al-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-hadis atau al-sunnah, sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab.
dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Surat An-Nahl. Selanjutnya yakni tentang ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya atau pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mustahid. Di Indonesia, ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia bisa disebut MUI yang bisa berjihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan dan minuman, pakaian, obat atau bahan-bahan yang dilarang di